Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tidak jemu-jemu meminta. Mengapa? Bagaimana? Meminta apa sebenarnya? Firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 5 mengatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, bacaan kita hari ini menarik. Ya, kita membaca keseluruhannya di dalam buku Lukas 18 ayat 1 sehingga 8. Ini merupakan salah satu perumpamaan Yesus. Dan perumpamaan kali ini Yesus menceritakan tentang seorang janda dan hakim. Ada sebuah ilustrasi. Dari alam saja saudara, kita boleh belajar banyak hal. Contohnya, batu karang yang kukuh di tepi pantai boleh pecah oleh percikan ombak yang terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun. Alam mengajar kita untuk tekun, setia dan pantang menyerah saat menghadapi tantangan hidup. Semua hal yang baik dan indah di alam ini adalah proses dari perkembangan alam yang tiada hentinya. Begitu juga dalam hal berdoa saudara. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus menegaskan agar setiap orang percaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa yang diceritakan Yesus, yakni seorang hakim yang zalim yang pada akhirnya mengabulkan permohonan janda itu, memberi gambaran soal ketekunan tidak jemu-jemu meminta. Hakim yang zalim itu mengakui bahwa kegigihan janda itu sangat menyusahkannya, dan karena alasan itulah permintaan itu dikabulkannya. Yesus meminta setiap pengikutnya memperhatikan benar perkataan hakim yang zalim itu. Saudara, ingatlah, Tuhan kita penuh belas kasihan. Tidak seperti hakim yang zalim itu, Tuhan tidak merasa terganggu saat mendengar doa-doa kita. Seperti janda itu, mungkin kita tidak mendapatkan jawabannya saat itu juga. Ada jarak masa yang cukup panjang, namun dia tidak berhenti-henti memohon. Itulah namanya iman. Dia yakin bahwa Tuhan tidak terus membiarkan umatnya siang malam memohon kepadanya dengan sepenuh hati. Saudara, apa pengajaran untuk kita saat ini? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mulai menyerah dalam berdoa? Kiranya kegigihan janda ini membangkitkan kembali hasrat kita untuk terus setia berdoa, tidak jemu-jemu, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terus berdoa dengan tekun dan percaya akan belas kasihan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kita saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatan kemampuan, dan yakinlah Dia pasti akan memberikan kita kemampuan itu untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena pagi ini sekali lagi kami diingatkan untuk terus bergantung, untuk terus tekun berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.